Arsitek sekarang tuh seperti itu. Saya teman-teman kita kan bayangin sekolah wis mumet ya. Isi ditambah 1 tahun, isi ditambah 2 tahun meneh. 7 tahun. 7 tahun loh. Itu Selamat siang teman-teman tim bloggers dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi. Ini bukan obrolan santai, tapi ini bincang bersama pakar. Nah, kali ini saya bersama dengan Pak Ahmad Saifuddin. Beliau adalah Ketua Ikatan Arsitek Indonesia DIY. IAI ya Pak ya? Ya. IAI, Ikatan Arsitek Indonesia DIY. Kita akan berbincang seputar profesi arsitek, hubungannya dengan pembangunan yang ada di Yogyakarta tentu saja, dan peran-peran arsitek apa sih yang harus dilakukan. Nah, ada sedikit catatan saya bahwa DIY ini tumbuh pesat Pak. Hotel bertumbuh, banyak sekali bangunan-bangunan bertumbuh. Tentu saja ini tidak lepas dari peran arsitek. Arsitek yang membangun, yang menggambar gedung itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah pembangunan DIY itu bersifat istimewa, katanya dalam Perda DIY nomor 1 tahun 2017 tentang bangunan yang berciri khas DIY, kayak gitu. Nah, ini kita kan nanti lihat peran arsitek, peran arsitek itu sendiri seperti apa. Catatan saya apalagi ya, kelihatannya ada yang penting, itu kemudian ada undang-undang arsitek yang juga nanti akan dibahas. Kemudian hubungannya apa sih? Nek arep bangun kok kudu nganggo arsitek, kayak gitu. Padanya ada enggak undang-undang? Nah, baik, saya akan menyapa dulu. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore. Boleh Pak, boleh dibuka nanti kalau nanti boleh tidak juga apa Pak. Cuma Pak, ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah arsitek itu bagaimana Pak lakune, nek carane wong Jawa ki lakune arsitek iki kudu kepiye? Terus menyesuaikan dengan pembangunan dan segala itu. Banyak teman-teman yang belum tahu Pak. Makanya sekedar iso gambar, ngono lho. Apa terus piye to arep dadi arsitek sing diakui dan segala macam, gimana Pak Ahmad? Iya. Iya, begini Mas Dwi ya. Ya. Nah, oke. Jadi arsitek sejak ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2017, maka arsitek itu sekarang adalah diakui sebagai profesi. Diakui itu artinya diakui oleh negara. Jadi mungkin kalau panjenengan tahu loh Pak, kalau yang dulu-dulu gimana? Ya, yang diakui. Apa tidak diakui ya? Tentu yang dulu-dulu juga diakui, tetapi sebagai perlindungan. Nah, ini perlindungan penting karena undang-undang ini kan bersifat perlindungan. Payung hukum ya Pak? Payung hukum, betul. Nah, perlindungan untuk siapa? Untuk masyarakat maupun untuk si arsitek itu sendiri. Kenapa harus dilindungi ya Pak? Nah, karena bisa jadi si arsitek itu, katakanlah misalnya ada persoalan sehingga timbul malpraktek misalnya, atau kemudian sisi yang lain di mana arsitek sudah mengerjakan banyak hal, tapi kemudian mungkin orang mendapatkan haknya dan sebagainya. Ini kan persoalan. Nah, dengan timbulnya undang-undang itu, maka proses yang terjadi baik dari arsitek di dalam melakukan praktek maupun masyarakat menerima hasil karya arsitektur yang dilahirkan oleh para arsitek ini menjadi safe, gitu ya, menjadi aman ya Pak? Aman. Dan punya apa ya, kayak standar gitu kali ya Pak ya? Iya, tentu keluarannya itu nanti akan banyak lagi turunan dari aturan-aturan itu. Panjenengan kan tadi tanya lakune piye kan begitu. Nah, kapan tuh orang itu disebut sebagai seorang arsitek? Nah, kapan tuh Pak? Nah, ini dia. Jadi orang itu disebut sebagai arsitek sebetulnya begini. Ini kan memiliki suatu keunikan yang khas arsitek itu. Maksudnya? Keunikannya begini, kalau di dalam kesepakatan dunia itu
arsitek itu harus memenuhi 3 pokok. Apa aja Pak? Yang pertama dia kompeten. Kompeten ya Pak. Nah, kompeten itu orang menyebutnya dengan certified architect. Certified architect. Ya. Jadi arsitek yang disertifikasi yang tersertifikasi. Ya. Lalu yang kedua, dia registered architect. Jadi registered. Ya. Jadi diakui oleh negara, terregistrasi gitu. Lalu yang ketiga, licensed architect. Jadi dia punya lisensi untuk melaksanakan tadi proses-proses perizinan dan seterusnya itu, sehingga dia bisa disebut sebagai seorang arsitek yang bisa melaksanakan praktek dan tugasnya melekat semuanya. Kayak dokter ya Pak? Loh iya, maka itulah kan dokter juga punya undang-undangnya kedokteran, ada harus tercatat, harus punya lisensi. Arsitek juga gitu Pak? Gitu, sekarang sudah begitu. Oh gitu? Iya, jadi begini ceritanya. Jadi kapan arsitek itu dinyatakan diakui oleh negara? Ya kan? Yeah. Kapan dia, tandanya apa? Gitu kan? Nah, tandanya dia mendapatkan surat tanda registrasi arsitek. Surat tanda registrasi arsitek. Itu yang mengeluarkan siapa Pak? Yang mengeluarkan Dewan Arsitek Indonesia. Dewan Arsitek Indonesia. Jadi kalau kita tidak punya surat tanda registrasi itu, ya dia belum bisa melakukan praktek arsitek. Oh gitu ya. Iya. Walaupun dia sudah lulus sekolah. Udah lulus sekolah. Nah ini terusannya. Kalau panjenengan lulus sekolah, ini terusannya. Gimana itu Pak? Dia misalnya sekolah di teknik arsitektur. Ya, jadi tadi untuk bisa dapat STRA, kita singkat aja ya, untuk dapat STRA, maka dia harus lulus uji kompetensi. Oh. Gitu. Kalau wartawan ya uji kompetensi. Loh, kan tadi kompeten, arsitek kompeten segitu. Jadi certified tadi ya. Jadi lulus uji kompetensi. Ya. Gimana Pak kompetensi? Ya, urusan uji kompetensi itu kan urusannya lembaga sertifikasi profesi ya. Oke. Oke. Kita nggak sedang membicarakan itu, tapi pokoknya milestone-nya kira-kira seperti itu. Nah, kapan seseorang itu dapat atau eligible untuk bisa melakukan uji kompetensi? Ada syaratnya. Kalau dia sekolah, ya sekolahnya itu 5 tahun, Mas. Di sekolah jurusan teknik arsitektur. Iya, 5 tahun. Padahal sekolah arsitektur yang selama ini panjenengan pahami itu kan hanya 4 tahun, toh? 4 tahun ya SKS. Sarjana arsitek itu 4 tahun. Iya. Lah yang setahun itu apa? Yang setahun itu pendidikan profesi arsitek. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya dia 4 tahun, itu masih kurang setahun ya? Dia 4. Jadi sekarang gini. Sekolah arsitek itu berapa tahun toh? 5 tahun. Oh. Kalau kamu sekolahnya cuma 4 tahun, maka kamu disebut sarjana arsitek. Tok. Tapi belum siap untuk jadi arsitek. Oh. Ya, karena untuk siap jadi arsitek, dia harus menempuh profesi 1 tahun. 1 tahun. Jadi katakanlah kalau misalnya 4 tahun itu baru keilmuannya arsitek. Ya, tapi etikanya, aturannya dan sebagainya ada di profesi, gitu kan? Okay. Nah, ternyata 5 tahun sekolah itu ini perlu praktek, tapi kan dia belum boleh praktek. Kan tadi kalau mau praktek harus dapat STRA. Ya, STRA. Nah, dia baru lulus sekolah PPAR ya kita sebutnya, program profesi arsitek. Kan dia belum bisa praktek. Iya. Nah, lalu gimana caranya praktek? Nah, di sini perannya Ikatan Arsitek Indonesia. Oh, IAI perannya adalah? IAI perannya adalah menyediakan pendidikan arsitek. Menyediakan pendidikan arsitek melalui program magang. Oh, jadi dia harus magang ya? Jadi para lulusan yang 5 tahun tadi, yang sudah sarjana, terus dia sudah lulus profesi, maka dia magang arsitek
bersama IAI. Baik, seluruh Indonesia itu ada ya Pak? Wah, seluruh Indonesia kan IAI ada di 34 provinsi. Nanti urusannya urusan bagaimana tentang magang ada sendiri. Nah, setelah nanti dia magang, magangnya 2 tahun Mas. Waduh, karena dihitung jamnya 4.000 jam. Suwimen ya? 4.000 jam pengalaman, 4.000 jam. Wah, 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi kan kayak itu loh, kayak puskesmas itu loh. Nah, itu kan begitu kan? Sekolah kedokteran, terus profesi kedokteran, praktek di terus koas apa itu. Nah, itu. Nah, cukup setelah semua itu baru dia uji kompetensi kan gitu. Nah ini sama seperti itu loh. Arsitek sekarang tuh seperti itu. Teman-teman kita kalian bayangin sekolah wis mumet ya. SD ditambah 1 tahun, SD ditambah 2 tahun meneh. 7 tahun. 7 tahun loh. Itu menjadi baru kita diakui sebagai tenaga yang tenaga kompeten arsitektur. Iya. Arsitek. Wah, larang ora ya? Biaya banyak jadi ya tidak heran kalau memang keahlian ini menjadi sangat spesifik, dan tentu saja kalau kita menggunakan jasa arsitek dalam pekerjaan itu kan tentu saja punya nilai karena ada ilmunya di sana. Saya kira ini bagian dari proses bagaimana keadaban membangun tadi dibangun. Adab membangun. Iya. Nah, ada kata baru nih. Ada kata baru, keadaban atau adab membangun gedung ya. Iya. Ya apa saja. Artinya begini. Persoal arsitek itu kan harus mampu menyelesaikan persoalan seputar itu tadi. Bangun membangun kan gitu kan. Nah, persoalan itu akan selalu timbul kalau saya boleh membuat berpikir cepat saja lah. Pasti yang pertama pasti terikat oleh lokasi, bener nggak? Iya. Karena lokasi kan beda-beda Mas. Lokasi di sini sama lokasi di pojok sana, lokasi pojok sana kan beda-beda. Artinya sebuah lokus itu akan memberi persoalan sendiri bagi arsitek untuk menyelesaikannya. Terus yang itu dari sisi lokus ya. Lokus dari sisi fisikal. Tapi aturan yang main di lokus itu kan ada. Misalnya kota dure bangunan maksimum 20 meter kan gitu. Bertingkat umpamanya. Terus bangunannya boleh dipasang ini maksimum 70%-nya saja. Jadi kalau kita punya 1000 meter ya 700. Ya 700, nggak boleh lebih. Terus RTH-nya ruang terbuka hijaunya minimal 20%. Nah, kan berarti itu semua kan menjadi satu kesatuan itu. Nah, itu urusan perkara lokus. Oke? Nah, yang kedua fungsi. Yang kedua fungsi. Lah, fungsinya bangunan apa? Nah, tentu beda-beda fungsi bangunan untuk bikin pusat perdagangan sama fungsi bangunan sosial untuk bikin rumah sakit. Nah, ya mesti beda kan. Untuk bikin hotel kan gitu, beda lagi. Nah, berarti ada persoalan urusan itu. Nah, nanti undang-undang bangunan gedung berlaku begitu urusannya sama gedung. Nah, aturan main tentang bangunan gedung berlaku. Apa dong? Yang namanya mengikat bangunan gedung itu? Iya, bangunan gedung itu harus mempertimbangkan satu, kenyamanan. Nah, yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kemudahan bergerak. Coba ini tadi saya masuk gedung ini, ada nggak kalau ada orang pakai kursi roda mudah nggak? Iya. Aksesnya bagaimana? Aksesnya bagaimana? Mau harus diperhitungkan, kan gitu. Yang terakhir ini sama kondisi pandemi, kesehatan bangunan. Jadi 4 faktor ini melekat di dalam bagaimana bangunan itu nantinya akan. Dan itu jadi tugasnya arsitek. Tugasnya arsitek memikirkan. Sampai dia menciptakan karya. Iya, meskipun dia tentu dibantu oleh ahli-ahli yang lain dalam sebuah tim. Tentu ahli apa? Ahli struktur. Dia menjamin kekokohan bangunan.
Ahli mekanikal dia menjamin sistem transportasinya oke. Ahli elektrikal menjamin lampunya bagus. Ahli plumbing menjamin airnya oke, dan seterusnya. Nah, itu paling tidak itu, Mas. Nanti ujungnya yang lain adalah dihadapkan dengan apa? Pembatasan uang. Oh, dana. Ya toh? Wah, ini bangun rumah dengan menggunakan arsitek itu memang bagus ya. Artinya bagus. Ada banget faktornya. Iya. Oke. Yang terakhir biasanya jaluke murah. Ya murah kan dana. Oh, dana. Api, wow. Indah, estetika. Itu. Ya gue, api indah. Estetika kuat, estetis. Estetis nyaman. Wah, barang-barang bekas. Nah, ini penting. Panjenengan ngendika nggo barang bekas wae. Itu penting itu. Lah gimana, Pak? Iya, karena apa? Karena kita bicara tentang barang bekas itu adalah materiality. Oh. Jadi di dalam konsep bangunan yang disebut sebagai bangunan yang sustainable, itu salah satunya itu mempertimbangkan faktor material. Oh. Jadi material yang banyak diproduksi karena mengkonsumsi sumber energi fosil, itu dianggap nggak sustain karena habis ya. Carbon footprintnya itu kan jadi, ya kan? Nah, kita sedang menuju ngopoke perkara carbon footprint jadi zero. Ini tambah lagi, Mas, tambah ruwet lagi. Ini ada green building. Itu green building. Iya, betul. Kan gitu. Betul. Jadi Kementerian PU kan sudah mengeluarkan Permen PU ya tentang bangunan hijau. Dan itu sudah diterapkan di berbagai kota. Saya sih berharap Jogja juga begitu. Sekarang kita kembali ke Jogja nih, Pak Ahmad. Gini loh, Jogja itu kan daerah istimewa. Ya. Daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah budaya. Kemudian di Perda, Perda DIY nomor 1 tahun 2017 ada bangunan-bangunan yang berciri khas DIY. Ada berbagai area-area seperti ada Kota Baru, ada kalau dari sisi pandang arsitek itu pengembangannya akan seperti apa itu, Pak? Ya begini, jadi arsitektur itu kan lahir sesuai dengan zamannya. Ini penting. Ya. Karena kalau arsitektur lahir tidak sesuai dengan zamannya, terus berarti zamannya mandek. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita itu hanya menghasilkan karya arsitektur yang itu adalah masa lampau, terus kapan kita berada di masa kini dan masa datang, kan begitu. Oh. Jadi kita bicara hari ini tentu sesuai dengan zaman hari ini. Nah, cuman persoalannya tinggal bagaimana kita menghargai karya arsitektur masa lalu, sehingga kita memiliki empati, penghargaan terhadap cultural heritage, katakanlah seperti itu. Nah, ini jadi bukan berarti tidak setuju dengan konsep pembangunan yang sangat setuju, tetapi tolong kita tidak sedang kembali ke masa lalu. Hari ini kita sedang berbuat sesuatu untuk masa depan kita. Jadi kita bangun itu kan paling tidak usia bangunan itu kan 50 tahun, Pak. Usia bangunan ini, yang gedung yang kita pakai ini paling enggak 50 tahun. Nilai ekonominya habis itu pada tahun ke-50 kan. Nek nganti salah, berarti kan kesalahannya untuk 50 tahun. Iya, makanya jangan sampai keliru. Ini loh, di dalam kita berbicara lebih kepada ke DIY saja. Kemudian di dalam Perda itu bahwa harus berciri khas DIY. Jadi bukan maksud saya bukan lagi tadi kita berbicara soal bangunan-bangunan indise, kemudian bangunan yang bergaya Belanda, Jerman, enggak. Tapi kalau
bangunan-bangunan yang berciri khas DIY itu Pak, itu kan tentu saja kalau bangun kan pasti akan diserahkan pada teman-teman arsitek nih. Pokoknya saya pengen di Jogja itu semua bangunan-bangunan itu memiliki ciri khas DIY kan gitu Pak. Nah kalau menurut teman-teman arsitek itu memungkinkan nggak atau bagaimana Pak untuk perkembangan kota dan segala macam itu? Iya, jadi begini, kalau kita ngomongkan DIY, kota dan sebagainya, banyak muatan untuk Yogyakarta yang sudah dikenakan. Mulai dari sumbu imajiner, terus ada sumbu filosofi, kan gitu kan. Terus ada ruang-ruang kawasan heritage, kawasan cagar budaya dan sebagainya. Terus ada kawasan strategis, kawasan ekonomi. Kawasan ekonomi, kemudian dari sisi ownership saja ada Sultanate Ground, ada Pakualaman Ground, kan gitu. Nah, ini kan banyak sekali yang menjadi mengikat. Tadi itu semua terkunci di lokus ya. Tadi kan saya mengatakan problem pertama itu lokus. Nah, sekarang bagaimana interpretasi para arsitek untuk memahami begitu banyak aturan main yang berlaku di lokus itu? Maka tentu dari situlah proses gagasan, pemikiran dan sebagainya. Karena begini, makanya kalau saya bilang, saya sebagai IAI itu selalu mengajak kepada siapapun yang memiliki authority untuk bangunan publik. Artinya apakah dia pemilik bangunan publik, apakah dia penentu kebijakan bangunan publik, maka sebaiknya bangunan publik itu disayembarakan. Iya, karena dengan disayembarakan maka owner atau pemilik atau pemegang otoriti tadi itu akan mendapatkan apa? Alternatif yang luar biasa. Kalau dia hanya dijalankan ketemu dengan 1, 2, 3 arsitek, maka keluarnya kan cuman segitu alternatifnya. Tapi kalau disayembarakan melalui sebuah mekanisme sayembara, wow, kita bisa mendapatkan lebih dari 100 alternatif. Dan 100 teman-teman arsitek juga bisa mengeluarkan ide dan gagasan. Betul, itu poinnya. Nah, bagaimana mereka mulai mengerti tentang suatu nilai sebuah lokus, mereka riset dong Mas, riset gitu. Jadi itu yang diperlukan sebetulnya sebelum membangun ya Pak? Betul, risetnya dulu. Ada risetnya gitu. Nah, jadi inilah kenapa kemudian karya-karya arsitektur gitu itu bisa menjadi karya-karya yang ikonik, misalnya karya yang mendapatkan penghargaan, award dan sebagainya. Itu karena di balik itu ada proses panjang dan proses mendalam tentang sebuah riset. Nah, kenapa kok orang mau jadi arsitek itu harus paham tentang riset, paham tentang praktek dan kreatif dan sebagainya? Itu ya karena proses tadi memang tuntutannya ke sana. Agenda ke depan apa ini Pak yang berkaitan dengan lomba, boleh Pak? Nah, kalau ngomongin lomba, alhamdulillah nih, boleh, pemerintah provinsi sangat progresif menurut saya. Karena kami terus terang sudah punya pengalaman cukup banyak di dalam menyelenggarakan lomba. Jadi Kabupaten Sleman sudah memanfaatkan IAI DIY untuk melaksanakan banyak lomba yang berkaitan dengan arsitek, karya arsitektur. Jadi misalnya kantor sekretariat Sekda Kabupaten Sleman itu hasil karya arsitektur. Jadi hasil karya yang dilombakan. Dari sekian banyak pemenangnya itu dan itu dibangun. Wah, itu jadi bangga juga ya Pak. Iya, betul. Itu poin penting. Pasar Godean, pasar belut itu? Iya, pasar Godean itu. Itu juga hasil karya lomba belum dibangun. Karena kena pandemi. Tapi lombanya di masa itu sudah ya? Sudah ada pemenangnya ya? Sudah ada pemenangnya. Itu kan urusan arsitek ya Pak? Sudah ada pemenangnya, silakan nanti pemerintah bagaimana gitu. Itu urusannya bukan. Iya, Taman Budaya Sleman. Taman Budaya Sleman? Iya, ada. Terus kemarin rumah sakit daerah Prambanan. Rumah sakit saja dilombakan karena kita menghargai situs Candi Prambanan. Karena lokusnya terikat oleh suatu sistem,
Ini nggak main-main ini. Jadi serius ini. Ada patungnya gitu. Oh ya. Tahu ada aksa. Pokoknya sudah keluar. Nah, sekarang kita dapat tanggung jawab nih. Ya, gimana Pak? Kita akan melakukan proses sayembara untuk Jogja Planning Gallery, Mas. Jogja Planning Gallery, ini catat teman-teman, namanya Jogja Planning Gallery. Oh, iya, itu, Pak? Jogja Planning Gallery itu adalah suatu tempat yang bisa menceritakan tentang Jogja di masa lalu hingga masa depan. Wah, masuk museum ini. Masa lalu hingga masa depan. Loh, Aduh, Mas, saya belum sudah, foto mungkin foto masa lalu ini kan ada gitu. Gini, saya punya satu code nilai nih. Iya, gimana? Kan sering orang menyebut belajarlah dari sejarah. Baik, Oke? Mas tahu nggak artinya sejarah itu apa? Sejarah itu peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Ya, itu nggak salah. Iya. Tapi sejarah itu akar katanya dari kata sajarotun. Sajarotun. Nah. Waduh, ini anyar ini. Sajarotun. Artinya itu pohon. Oh. Nah, pohon itu kalau saya menghargai pohon, itu ya pohon yang hidup ya. Iya. Kalau pohon yang mati kan terus jadi kayu bakar. Iya, kan? jadi kayu bakar. Nah, dan seterusnya. Ini pohon yang hidup. Nah, hidup itu masa lalu atau masa depan? Hidup yang masa sekarang ke masa depan. Nah, iya. Berarti kan panjenengan tadi ngendika sejarah di masa lalu. Iya. Loh, catatan sejarah itu kan yang sudah pernah terjadi. Iya, betul. Betul, maksud saya makna hakikatnya itu bahwa kita membuat membangun, menghargai sejarah dan sebagainya. Itu untuk apa? Ya untuk generasi penerus kita. Oh. Jadi karya-karya arsitektur nanti kalaupun lahir itu bukan karya arsitektur di masa lalu, tapi justru bagaimana kita menghargai itu semua. Nah, isinya bisa cerita-cerita masa lalu yang tidak hilang karena sesuatu itu sudah berada di mindset orang, begitu ya. Tapi bagaimana dia punya mimpi di masa depan itu penting. Kapan itu lombanya? Sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Momennya bertepatan dengan serangan umum 1 Maret. Catat bocoran 1 Maret Ikatan Arsitektur Indonesia DIY akan menyelenggarakan sayembara atau lomba arsitektur Iya, betul. bagi teman-teman arsitek untuk namanya Jogja Planning Gallery. Tepatnya di mana? Tunggu tanggal 1. Baik. Itu Yang pasti gimana? Lokasinya di kawasan Malioboro. Wah. Aduh, lokasinya di kawasan Malioboro di mana kira-kira? Makanya, jadi kan Malioboro ini cerita besar, nah. Ada semua orang yang datang ke Jogja itu pasti Malioboro. Nah, ketika dia hadir di Malioboro, ya dia harus mendapat informasi tentang Jogja itu. Iya. Ya, termasuk dari masa lalunya itu mungkin. Ya, begitulah kira-kira. Dahsyat. Sudah, teman-teman sekalian, Tribroker, ini tadi kita seru-seruan bersama Pak Ahmad Saifuddin dari Ikatan Arsitektur Indonesia, luar biasa. Ikatan Arsitek Indonesia. Ikatan Arsitek Indonesia DIY. Ya. Ada poin-poin yang saya catat di sini bahwa pekerjaan arsitek dalam bidang arsitektur bukan pekerjaan yang main-main, karena dia melewati proses panjang dari sekolahnya, uji kompetensinya, praktek lapangannya dan segala macamnya. Itu hampir melewati 7 tahun. Luar biasa. Kemudian itu orang duit tokah itu ya. Satu. Yang kedua, bahwa proses pembangunan sebuah gedung yang harus direncanakan atau diarsiteki itu juga harus melewati proses yang cukup mendalam, terutama dalam risetnya, sehingga bangunan itu betul-betul menjadi bangunan yang sangat bermanfaat dan berfungsi luar biasa. Ada kenyamanan ya Pak ya, ada macam-macam tadi saya catat, keamanan, kemudahan, kesehatan segala macam. Ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan yang terakhir bahwa Ikatan Arsitek Indonesia Yogyakarta akan membuka sayembara atau lomba nanti pada 1 Maret yang namanya Jogja Planning Gallery. Lokasinya seputaran Malioboro. Nah, teman-teman yang mau ikut lomba, silakan nanti menghubungi. Yang ikut lomba ini juga dari luar negeri, Mas. Waduh,
seluruh Indonesia. Waduh. Dan luar negeri. Halo teman-teman arsitek Jogja, jangan mau kalah. Ya. Ini pesertanya dari mana-mana. Iya. Pekalongan ada. Dari Jakarta ada. Seluruh Dari luar negeri, Indonesia. dari seluruh Indonesia. Kita menangkan, ini daerah kita sendiri. Itu Tim Blogger, sampai ketemu lagi. Salam Tim Blogger. Salam arsitek Salam merdeka. arsitek merdeka.